Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feres Dikoya. Nah, pada video kali ini kita akan mereview sebuah poster pada kegiatan Expo UNP 2024 dalam pengabdian LPPMP UNP. Di mana di sini kita akan melakukan sebuah review poster dari poster penelitian sebanyak 10 poster yang dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Desember di Auditorium Universitas Negeri Padang, di mana untuk review poster kali ini yang berkaitan dengan statistika, di mana di sini tugas ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Milana PhD. Nah, mungkin kita langsung saja. Nah, untuk poster yang pertama, di sini ada sebuah poster di mana poster ini tentang mengembangkan model penelitian dari domain psikomotorik berbasis web responsif pada pendidikan jasmani berbasis SES Assessment Null atau disingkat dengan SAN. Nah, untuk metode penelitian dari poster berikut ini, di mana untuk metode penelitiannya menggunakan situs web, di mana metodenya, di mana input data, di mana akan menyimpan data dalam basis data. Nah, proses ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang memfasilitasi umpan balik otomatis terhadap siswa. Nah, pengambilannya melalui metode web form untuk penilaian diri. Nah, di mana aplikasi ini membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran melalui latihan praktik, rekaman penilaian diri, serta validitas oleh guru ataupun dosen. Nah, penggunaan aplikasi SAN ini memberikan manfaat signifikan dalam peningkatan kemampuan siswa, mempermudah pembelajaran dan meningkatkan kepuasan penggunaan, di mana di sini menggunakan untuk pengolahan datanya menggunakan statistik dengan melakukan pembuatan rentang pengolahan data kuantitatif. Nah, kita masuk kepada poster yang kedua, di mana poster yang kedua ini membahas tentang analisis lapse rate atau tingkat perubahan suhu terhadap ketinggian di dua lokasi, yaitu Padang dan juga di Tanjung Malin. Jadi di dua negara, di Indonesia dan juga Malaysia, dengan tujuan memahami dampak urbanisasi terhadap pola atmosfer. Nah, di mana untuk tujuan penelitian ini menginisiasi perbandingan pola lapse rate di mana di daerah urban, suburban, dan rural di Padang dan Tanjung Malin. Nah, di mana untuk hasil akhirnya, di mana daerah urban menunjukkan efek signifikan dari material buatan dan aktivitas manusia terhadap pola lapse rate. Nah, suburban memiliki dampak moderat. Nah, di daerah rural mempertahankan pola termal alami. Nah, itulah bentuk review poster pada poster yang kedua. Nah, ini menggunakan beberapa penggunaan data statistik. Setelah datanya nanti diolah, lalu akan menggunakan perbandingan grafik yang akan membandingkan tiga fase tadi, yaitu urban, suburban, dan rural, di mana perbandingannya bisa dilihat di grafik yang ada di sini. Nah, kita masuk ke review yang ketiga. Nah, di ketiga ini poster penelitiannya adalah membahas pengembangan dan implementasi model evaluasi untuk program magang industri di Indonesia dan Malaysia
Proyek ini dilakukan selama 2 tahun penelitian dengan fokus pada vocational education dan kebutuhan dunia industri. Nah, latar belakangnya ini di mana untuk masalah utamanya lulusan pendidikan vokasi sering kekurangan keterampilan keras atau hard skill-nya dan keterampilan dalam pengolahan atau soft skill-nya. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengembangkan kerangka kerja yang terintegritas untuk mengevaluasi program magang industri. Nah, berikutnya menerapkan model evaluasi tersebut di Indonesia dan Malaysia untuk mengoptimalkan keselarasan antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Jadi nanti kurikulumnya itu sejalan dengan apa yang diharapkan dunia industri melalui jenjang pendidikan vokasi. Nah, itulah bentuk review jurnal. Nah, untuk metodenya ini penggunaannya yaitu metode penelitian gabungan, di mana dengan desain eksplorasi sekuensial atau mixed method approach, di mana untuk hasil diskusinya memperoleh model evaluasi telah teruji efektif dan valid untuk diterapkan di Indonesia dan Malaysia. Dan yang kedua, komponen utama modelnya itu mencakup standar konten dan kurikulum. Yang kedua, pendekatan berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu prakatalistik, di mana rekomendasi diberikan untuk pengembangan model lebih lanjut agar lebih optimal. Nah, kita masuk ke poster yang keempat, di mana poster yang keempat ini poster ini membahas penelitian tentang teori fungsi densitas atau DFT dan eksperimen pada katalis berbasis silikon heksagonal untuk produksi hidrogen efisiensi melalui eksklusial air laut. Nah, latar belakang dari penelitian ini, di mana produk hidrogen dari pemecahan air laut ini memiliki potensi besar di Indonesia, sehingga sebanyak 70% wilayahnya berupa perairan. Nah, penggunaan silikon hidrogen sebagai katalis elektrokimia untuk proses ini menjanjikan. Nah, kontraminan ini dapat membebani efisiensi proses elektrosis air laut sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui teori fungsi densitas ini. Nah, eksperimen yang dilakukan menggunakan alat elektrolisis untuk mengukur volume hidrogen dan oksigen yang dihasilkan. Nah, dari hasil penelitian ini mendapatkan kontaminasi air laut memiliki kontribusi yang pada proses edorsi di permukaan HSI. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa HSI memiliki potensi sebagai katalis dan juga elektrokimia untuk produksi hidrogen pada air laut. Nah, kita lanjut kepada poster yang kelima. Nah, di poster yang kelima ini, di mana dengan judul, pada judulnya Analysis of the Use Biodiesel with Resport and Emission Perform and Emission Standard Diesel Energy. Nah, di sini merupakan salah satu dosen otomotif yang melakukan penelitian pada mesin biodiesel. Penggunaan biodiesel dengan teknologi emulsifikasi reaktor pada proses ultrasonic associated double transfer functional. Nah, di mana pada untuk peningkatan performa dan mengurangi emisi pada mesin diesel stasioner. Nah, latar belakangnya ini adalah ketersediaan bahan bakar fosil semakin menipis yang memicu pada perubahan bakar alternatif seperti biodiesel yang menjadikan sebagai solusi ramah lingkungan yang dapat diperbarui. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari biodiesel yang diproduksi. Nah, biodiesel ini menggunakan teknologi rekors transversial ganda berbentuk ultrasonik
serta stabilitas produk melalui emulsifikasi. Nah, di mana di sini untuk metode yang digunakan itu pengujiannya menggunakan bentuk kuantitatif, di mana menghasilkan yang pertama proses ultrasonic associated transesterification dari minyak goreng bekas menghasilkan biodiesel dengan karakteristik yang menjanjikan. Performa diesel pada mesin diesel menunjukkan penurunan konsumsi bahan bakar spesifik dan peningkatan efisiensi termal serta pengurangan emisi NOx pada konsentrasi biodiesel campuran rendah. Nah, itulah bentuk review jurnal yang kelima. Nah, kita masuk kepada jurnal yang keenam. Nah, pada jurnal yang keenam ini, di mana di sini membahas tentang development of a Philat digital classroom model based on education learning to improve student engagement dan learning outcomes. Nah, di mana poster ini membahas pengembangan model Philat digital classroom berbasis pembelajaran ubiquitous untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Nah, di mana di sini untuk membahas bagaimana penyelidikan efisiensi model berbasis pembelajaran dalam meningkatkan keterlibatan siswa dari hasil belajar sosial mereka di pendidikan sains dan teknologi. Nah, metode yang digunakan desain penelitiannya yaitu dengan coherent prepared design. Pengumpulan datanya menggunakan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, jadi gabungan. Nah, mendapatkan hasil bahwa pembelajaran siswa mendorong pengelolaan diri yang lebih baik, memungkinkan siswa untuk belajar secara efektif dan efisien. Nah, berikutnya kita lanjut ke poster yang ke-7. Di mana di poster yang ke-7 ini, poster ini membahas model keberlanjutan adaptasi berbasis ketahanan sosial untuk menghadapi kerentanan bencana banjir di Kabupaten Kampar Riau. Berikut ini adalah bentuk-bentuk. Yang pertama, untuk latar belakangnya, dilakukan penelitian ini adalah di mana data menunjukkan bahwa antara tahun 2019 sampai 2024 terjadi 44 kejadian banjir besar dengan 24 diantaranya masuk kategori banjir bandang. Nah, survei awal menunjukkan terhadap masyarakat bencana banjir masih rendah, mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk bertahan dan pulih setelah bencana. Nah, tujuan penelitian ini menganalisis kerentanan bencana banjir dan merumuskan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi banjir di Kabupaten Kampar Riau. Nah, untuk metode yang digunakan itu analisis keterampilan banjir menggunakan Graphic Flood Index yang dengan kebutuhan analisis GIS berbasis data polling, di mana di sini teknik ketahanan masyarakat terhadap bencana, penelitian grafis dan juga penelitian ketahanan sosial yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, itulah bentuk review jurnal yang ke-7. Nah, kita masuk kepada review jurnal selanjutnya itu yang ke-8, di mana jurnal ini di mana poster ini membahas tentang dampak keterampilan literasi terhadap hasil pembelajaran siswa dalam bidang teknologi elektro di sekolah menengah kejuruan. Nah, fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana model pembelajaran akademik otodidak dapat meningkatkan keterampilan siswa dari hasil belajar mereka. Nah, di mana metode penelitian ini menggunakan dalam penelitian meliputi desain penelitian, sampel pengukuran, serta desain data yang mendapatkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh responsif keterampilan literasi terhadap hasil belajar siswa. Nah,
Dapat disimpulkan, penelitian ini adalah bahwa peningkatan keterampilan literasi berkontribusi pada hasil belajar yang lebih baik di bidang teknologi elektro. Nah, dengan literasi yang menunjukkan pentingnya integritas literasi dalam kurikulum pendidikan vokasi. Nah, itulah bentuk penggunaan dari poster ini. Nah, penggunaannya data statistik dapat dilihat pengolahan datanya menggunakan metode kuantitatif. Nah, berikutnya kita masuk ke poster yang ke-9, di mana poster ke-9 ini membahas tentang pelacakan titik daya maksimum, di mana pada panel surya menunjukkan konverter Bose kuadratik yang didukung oleh jaringan syarat refrekuensi dalam depth region neural network, di mana untuk pembahasannya penelitian ini digunakan dalam penelitian seperti dasar sistem dan implementasi algoritma serta pengujian hardware. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menggunakan jaringan syaraf dalam MPPT dapat meningkatkan efisiensi konversi energi dari panel surya. Diskusi kemungkinan mencakup perbandingan dengan metode MPPT tradisional, analisis kelebihan serta kekurangan mendukung yang diskusi. Nah, poster ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada penelitian dan juga praktis dalam bidang energi terbarukan mengenai inovasi dalam pengelolaan energi dan panel surya. Nah, seperti grafik digunakan untuk pengelolaan energi yang ditunjukkan serta penggunaan tabel-tabel di dalam metode ini. Nah, kita berikutnya masuk kepada review poster yang ke-10, di mana poster yang ke-10 ini membahas tentang pengembangan sistem realitas tertambah untuk memantau dan peningkatan kualitas dalam proses belajar teknik permesinan atau disebut dengan augmented reality atau AR. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama meningkatkan integrasi dan pemahaman siswa dalam teknik permesinan melalui penggunaan teknologi AR dan juga memantau dan mengevaluasi kualitas pembelajaran secara real time. Nah, metode penelitiannya menggunakan pengembangan sistem AR dan pengujian validitas serta pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan AR dalam pembelajaran teknik permesinan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar diskusi mencakup analisis tentang bagaimana teknologi AR dapat diterapkan secara aktif dalam pendidikan vokasi dalam teknik mesin. Nah, itulah untuk review jurnal dari review poster penelitian LPPM, di mana di sini kita telah review baik dari tadi dalam bentuk sosial masyarakat, dalam teknologi, dan juga ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana, secara geografis tadi dilakukan. Nah, juga ada beberapa penelitian yang banyak di bidang teknologi yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang menerapkan metode pengumpulan datanya menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, dan juga gabungan tadi, dan menggunakan berkaitan dengan statistika, penggunaan tabel grafik yang dihasilkan tadi, dan pengolahan datanya baik untuk pengumpulan datanya serta pengolahan datanya. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan pada saat penyampaian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.